Setelah kita nyobain beberapa kuliner yang ada di Klaten, nggak afdol banget kan kalau kita nggak cobain kuliner-kuliner legendaris yang ada di kota Klaten. Seperti apa? Nanti kalian bakal tahu. Du 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 du. Aku bisa atraksi-atraksi. Miring-miring kayak Spider-Man. Untuk mengawali video di pagi hari ini, aku bakal ajak kalian cobain salah satu makanan legendaris yang ada di Klaten, yaitu nasi gudangan letok. Dari pusat kota nggak jauh kok, kayak cuman menempuh perjalanan 10 menit aja. Semua itinerary kuliner yang ada di Klaten, aku serahkan aka alias Google Map. Nasi gudangan letok itu jadi salah satu spot andalan orang Klaten kalau mencari sarapan pagi di Klaten. Warung makan Bu Hartini ini menyediakan makanan yang aku maksud, yaitu nasi gudangan letok. Dan yang paling aku suka, nasi gudang letok di sini tuh enggak manis, jadi masuk ke selera lidah aku. Nasi gudang letok itu terdiri dari tentunya ada nasi, terus ada sayur semacam kayak urap gitu, terus dikasih tahu letoknya, terus dikasih bubuk kedelai, terus terakhir dikasih daun kemangi biar makin sedep. Di sini aku pesen, ayo tebak, sepiring kebahagiaan atau kegalauan kalian lagi. Ini salah satu makanan legendaris kalau kalian lagi main-main ke Klaten, salah satunya kalian wajib banget cobain yang namanya sego gudangan atau enggak bubur letok. Kenapa disebut sego gudangan? Kalau di Solo kan namanya nasi tumpang letok, tapi kalau di Klaten namanya nasi gudangan. Dari asalnya dari kata gudang-gudang, yaitu dicampur-campur. Jadi kalian tadi lihat prosesnya pembuatannya kan, kayak sayurnya itu diurap, dicampur-campur gitu. Nah, makanya disebut sebagai nasi gudangan. Terus nasi gudangan ini disajiin sama pendampingnya itu letok. Nah, letok itu kayak sayur tahu yang diolah terus dia itu kental terus dicampur sama tempe yang udah difermentasi. Jadi namanya tahu letok. Dan itu rasanya itu gurih, sedikit manis, kalau ada yang pedes ya sedikit hint pedes. Cocok banget buat sarapan pagi gitu kan. Ini kayak mengenang, kalau kalian asli orang Klaten pasti nggak asing banget yang namanya sego gudangan. Karena ini menu kalau kita pagi-pagi nggak sempet masak atau apa buat sarapan kan. Ini cocok banget buat sarapan. Tuh visualisasinya kayak gini tuh. Ini tahunya yang aku suka, ada bubuk bubuk kedelai ini kayak sambelnya kayak gitu. Terus sayurnya itu lengkap, tergantung penjualnya ya sayurnya apa. Makanya disebut nasi gudangan. Ini cara makan aku memang agak gimana gitu ya, tapi caranya memang kayak gini. Gudangannya sama letoknya di mix kayak gini. Jadi harus kecampur gitu, nggak ada kisah nasi masih putih-putih itu nggak ada. Harus ke cover semua bumbunya. Itu baru nikmat sekali. Memang agak jorok ya cara makannya, tapi ini cara makan yang umum kalau makan nasi gudangan. Oke, kita coba ya. Karena aku udah sering coba di sini, jadi aku mau ngasih unjuk ke kalian aja. Selamat makan. Yummy. Hmm, Boten Bu, suka kayak gini biasanya Bu. Yang aku suka dari nasi gudangan Bu Hartini itu nggak terlalu manis dan kuahnya itu kental gitu loh. Kan kadang ada yang sayur letoknya itu, tahu letoknya itu kayak cuman encer gitu loh. Di sini kental dan rasanya gurih banget, enak. Ini tahu letoknya. Selamat makan. Yummy. Makan kayak gini tuh kayak mengenang aku nostalgia pas zaman-zaman masih sekolah gitu loh. Flashback ke zaman-zaman sekolah gitu. Pasti sarapannya nasi gudangan letok kayak gini. Terkadang juga ditambahin sama gorengan kayak mendoan, tahu kayak gitu. Atau enggak bakwan sayur. Hmm. Terus kalau kalian mau mampir ke sini ke tempat Ibu
Berarti ini gampang banget, kalian tinggal ngikutin Google Map aja. Petit, aku mau makan gudang-gudang biar sehat-sehat. Untuk spot kuliner legendaris yang kedua, aku bakal cobain sompilnya Ibu Sri Koco. Seperti biasanya, aku serahkan ke AKA alias Google Map lagi. Untuk makanan legendaris kedua yang ada di Klaten, aku mau cobain sompil Bu Sri Koco. Kenapa legendaris? Karena ini cara masaknya unik dan beda aja dari daerah-daerah lain. Sompil dari Ibu Sri Koco ini tuh dihidangkan bareng sama sambal goreng krecek tahu dicampur sama sambal kayak parutan kelapa gitu. Ini aku pesen sepiring sompil add-on paha ayam. Kalau kalian lagi main-main ke Klaten, kalian wajib cobain yang namanya sompil. Kenapa disebut namanya sompil? Sompil itu dari kata harfiah itu kayak pemadatan gitu ya, dipadatkan. Beras atau singkong yang dipadatkan. Ini tuh makanan kalau zaman dulu untuk persiapan perang, kalau nggak perang, bekal untuk para petani untuk ke sawah gitu loh. Makanya disebut sompil. Terus aku sukanya sompil yang ada di Klaten ini uniknya pakai apa? Dia dibungkus pakai daun apa namanya? Daun bambu. Jadi sompilnya ini beda dari yang lain karena biasanya kan dibungkus pakai daun pisang kan, tapi ini pakai daun dari pohon bambu. Ini boleh nggak kita coba kuahnya dulu? Selamat makan. Kuahnya mantep sih, bener-bener bersantan banget. Kita coba ini ya, tahu, kuah, sama si sompilnya. Nih. Yummy. Makanan ini ngingetin aku kayak makanan jadul kalau kita lagi lebaran di rumah simbah kita gitu loh. Momen makanan ini membawa aku ke kenangan yang itu loh. Sompilnya lembut banget. Selembut hati aku. Bercanda. Tapi memang beneran lembut, enak. Ayam opornya juga tipe yang lembut, enak. Dimakan pakai sambal apa ya namanya? Sambal ini. Kelapanya jadi makin gurih banget, rasanya kayak asin, gurih, ada sedikit hint manisnya, enak ini. Nggak terlalu manis yang aku suka. Hidup lama di Klaten baru tahu kalau ada sompil ini, kalau aku nggak scroll dan bikin satu episode makanan legendaris Klaten kan, aku jadi nggak tahu. Selama hidup aku baru tahu ini, sumpah enak banget ini. Makanan-makanan legendaris kayak gini memang bener-bener harus kita lestarikan kan. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi? Takutnya nanti kemakan oleh usia terus terlupakan. Itu jangan sampai. Ini kayak jadi identitas di setiap daerah gitu loh. Jadi aku bikin satu episode makanan legendaris Klaten itu tujuannya itu. Biar mengenalkan orang-orang kalau bahwasanya ada loh makanan legendaris di daerah-daerah aku gitu loh. Selamat makan. Wajib banget dimasukin ke bucket list kalian kalau kalian lagi main-main ke Klaten. Kenapa aku nggak dibagi pil-pilnya? Kenapa tinggal tulang-tulang? Untuk menutup series kuliner legendaris yang ada di Klaten, aku tutup dengan makan ayam panggang Nyonya Anggriani. Ini salah satu ayam bakar yang udah legend parah di Klaten. Di sini aku pesen yang paket, udah ada nasi, ayam panggangnya, dan lalapan add-on sambal. Makanan legendaris yang selanjutnya kalau kalian lagi main-main ke Klaten, kalian wajib banget cobain salah satu ayam panggang yang udah legendaris parah. Kenapa aku sebut sebagai legendaris parah? Soalnya udah ada sejak 1950-an. Awal mula historinya yang pertama itu ini udah mengalami rebranding dan udah diteruskan sampai ke generasi yang ketiga. Di awal tahun 1950-an itu namanya Nyonya Angbi. Rebranding dan diteruskan oleh anaknya sampai generasi yang ketiga, berubah namanya menjadi Nyonya Anggriani. Kan kalian masih inget video aku yang sebelumnya kan, yang ada di, kalau nggak salah,
nyobain yang ada di Pasar Gede Solo itu kan ada ayam panggang khas Klaten kan. Nah, ini makanya aku kenalin kalian ke salah satu legendarisnya. Legendnya lah yang ada di Klaten. Tampilannya tuh kayak gini, bener-bener kayak ayamnya itu diungkep dengan bumbu areh sampai terkaramelisasi. Tuh lihat tuh sampai kayak gini tuh. Ini yang aku maksud kalau kita jumpain yang ada di Pasar Gede Solo itu kan beda banget kan. Kayak teksturnya itu masih ada tekstur serabut kelapanya. Kalau ini bener-bener memang dia halus banget dan diungkep dengan sempurna sampai arehnya itu sampai terkaramelisasi dengan sempurna. Nih ayamnya nih ya. Selamat makan. Wow. Yummy. Aku kira dadanya itu bakal yang kayak seret gitu ya, enggak. Lembut dan gampang banget digigit. Terus bumbu arehnya ini beda banget yang aku rasain yang ada di Solo. Bener-bener originalnya memang di Klaten ya, memang beda banget arehnya. Arehnya itu kayak smoky, terus berempah, nggak terlalu manis yang aku suka. Beda yang ada di Solo pokoknya. Ini bumbu arehnya ini. Tuh, dimakan gini nikmat banget parah. Buat kalian yang nggak suka manis, ini nggak begitu manis menurut aku pribadi. Ini ada sambelnya ya. Kalau kalian terasa ini masih manis, kemanisan dibuat kalian bisa pakai sambelnya. Selamat makan. Yummy. Wow, enak parah. Sambelnya ini tipe-tipe sambel yang sambel mateng. Sambelnya cocok banget dipaduin sama si ayam panggangnya. Kayak kalau digabungin dijadiin satu makanan gitu, rasanya lengkap banget. Sambelnya juara era. Pedes iya, gurih iya, manis iya, diimbang gitu, balance gitu. Masuk sama kalau kita makan sama si ayamnya ini bener-bener nikmat banget parah. Kandidat legendaris di sini memang nggak yang embel-embel aja, bener-bener ayamnya beda banget dari ayam panggang yang ku coba di Klaten. Ini yang paling worth it menurut aku pribadi. Dia ayamnya pakai ayam kampung ya, bukan ayam negeri kayak gitu. Jadi rasanya enak banget. Hebat ya mereka yang udah nerusin usaha F&B sampai bertahan dan survive sampai sekarang itu nggak mudah loh kayak gitu, usaha kayak gitu. Bener-bener hebat banget. Mereka bisa survive dan bertahan di era sampai sekarang dengan banyaknya makanan-makanan yang udah modernisasi kan. Sekali lagi kalau kalian main-main ke Klaten, kalian wajib banget cobain dan harus banget masukin ayam Nyonya Anggriani ini ke bucket list kalian. Kalau kalian lagi main-main ke Klaten. Aku dikasih ayam panggang-panggang. Nyam. Enak.